Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai part 9, yaitu part terakhir untuk sumatif akhir tahun kelas 7 gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Untuk nomor 31, Bu Maisa itu memiliki anak yang bernama Anggun, Bardi, dan Cika. Ketiga memiliki perbandingan uang jajan secara berurutan yaitu 5:3:2. Karena Anggun adalah anak yang tertua, maka duit yang diberikan adalah 45.000. Maka uang yang harus diberikan Bu Maisa kepada ketiga anaknya adalah titik-titik. Oke, mari kita mulai. Kalau untuk soal urai ini wajib menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Kalau misalkan kalian hanya jawaban doang, berarti nilainya cuma 1. Padahal poin maksimalnya adalah 4. Oke, kita mulai ya. Uang Anggun ini merupakan Rp45.000. Perbandingan uang Anggun, Bardi, dan Cika itu 5:3:2. Sekarang yang ditanyakan, uang yang diberikan Bu Maisa. Oke, kita jawab. Uang Anggun sama dengan perbandingan uang Anggun dibagi dengan perbandingan jumlah anak dikali uang Bu Maisa. Oke. Sekarang karena uang Anggun tadi 45.000 sedangkan perbandingan Anggun, lihat ya, perbandingan Anggun kan di Anggun itu di awal ya, maka dia bernilai 5 perbandingannya. Nah, perbandingan jumlah anak ya udah tinggal kalian tambahin aja 5 tambah 3 tambah 2 seperti ini ya. Dikali dengan uang Bu Maisa. Karena kita belum tahu nih uang Bu Maisa itu berapa. Nah, selanjutnya maka 45.000 sama dengan 5/10 dikali uang Bu Maisa. Jadi yang 5/10 ini pindah ruas ke sebelah kiri ya, menjadi pembagian. Maka 45.000 dibagi dengan 5/10 itu sama dengan uang Bu Maisa. Maka karena tadi pembagian, kalau pindah tanda menjadi perkalian, maka 10/5. Jadi 10 bisa dibagi dengan 5 ya, hasilnya 2 ya. Jadi 45.000 dikali 2 sama dengan 90.000. Nah, jadi uang yang harus diberikan Bu Maisa itu kepada ketiga anaknya adalah Rp90.000. Oke. Selanjutnya, soal nomor 32. Pak Anas seorang pedagang eceran. Ia membeli gelas 5 lusin dengan harga Rp2.400.000. Lalu ia jual kembali dengan harga satu gelasnya adalah Rp41.500. Maka keuntungan yang Pak Anas dapatkan titik-titik. Mari kita mulai diketahui. Yang pertama adalah 5 lusin 2.400.000 ya. Untuk satu gelas itu sama dengan harga jualnya nanti 41.500, kan dia mau menjual kembali ya, bacaan sini jual kembali, makanya harga jual. Ditanyakan keuntungan Pak Anas ya. Dijawab, maka satu lusin kita harus tahu dulu berapa buah sih. Satu lusin itu kan 12 buah ya. Jadi kalau ada 5 lusin, maka 12 dikali 5. Jadi 5 lusin itu sama dengan 60 buah. Nah, jadi banyaknya gelas yang dibeli adalah 60 buah gelas ya, untuk sama dengan 5 lusin. Yang pertama itu hitung harga beli gelas per satu buah. Jadi harga beli per satu gelas itu sama dengan harga beli dibagi banyaknya barang. Harga belinya itu kan Rp2.400.000 per 60 buah gelas. Maka harga beli per satu gelasnya itu 40.000. Sedangkan nanti itu akan dijual kembali dengan 41.500. Nah, cara selanjutnya itu yang kedua gitu ya, keuntungan. Keuntungan ini rumusnya sama dengan harga jual dikurang harga beli per satu gelas dikali banyaknya gelas. Jadi keuntungannya itu sama dengan 41.500 dikurang 40.000 dikali dengan 60. Jadi keuntungannya 1.500 dikali dengan 60, maka keuntungannya itu adalah 90.000. Nah, jadi keuntungan yang akan didapatkan Pak Anas adalah Rp90.000. Ingat ya, kalian harus ada kesimpulan, diketahui, ditanya, dan jawab gitu. Selanjutnya nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Pada janjar genjang apik di bawah ini, si KI di mana 4N tambah 8 cm, KA itu sama dengan 6 cm, dan AP sama dengan N plus 20 cm. Maka panjang lurus AP adalah titik-titik. Kita mulai diketahui ya, AP sama dengan N plus 20, KI sama dengan 4N plus 8, dan KA sama dengan 6. Dan karena IP belum diketahui, sebenarnya itu dari tanda ini aja kita udah tahu ya bahwa antara KA dan IP itu panjangnya akan sama. Jadi IP sama dengan KA, IP sama dengan 6. Nah, dari sini
ada beberapa yang diketahui emang nggak pernah dipakai aja ntar si KA sama si IP ini nggak bakal kita pakai karena kita tidak membutuhkan informasi ini sebenarnya. Ditanyakan panjang rusuk AP. Dijawab karena jajar genjang sisi yang berhadapan sama besar, maka karena tadi ya kalau dia berhadapan nih kayak KA dan IP itu kan sama-sama ya, maka panjangnya sama. Berarti kalau misalkan si AP itu akan sama dengan si KI ya. AP sama dengan KI gitu. Maka AP-nya tadi adalah N plus 20 dan KI-nya itu adalah 4N plus 8. Maka seperti ini kita tulisnya ya. Nah sekarang si N-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan. Yang awalnya positif N-nya maka akan pindah ruas menjadi negatif. Nah sekarang kita akan pindah ruaskan si 8. Yang awalnya positif maka kalau dia pindah ruas maka menjadi ya benar negatif. Jadi 20 dikurang 8 yaitu 12. Nah, si N ini itu kan sama aja kayak variabel ya. Bernilai 1. Si koefisiennya. Karena kita tidak tulis ya. Dan kita ubah lagi menjadi mengadakan si koefisiennya. Maka dia bernilai 1 koefisiennya. Jadi 12 sama dengan 4N dikurang 1N. Jadi 3N. Jadi 12 per 3 sama dengan N. Maka 12 dibagi 3 ya 4 ya. Maka N-nya 4. Nah, sekarang ya karena yang ditanyakan adalah AP gitu ya, maka kita masukkan nih si N-nya menjadi 4 nih. Ya. Dengan cara karena N sama dengan 4 kita substitusikan ke N plus 20. Maka AP sama dengan N plus 20 kita ganti N-nya menjadi 4 ya. Jadi AP sama dengan 24. Kesimpulannya apa? Jadi panjang rusuk AP itu adalah 24 cm. Sekarang yang 34, Pak Adit memiliki ruas garis BC dan ruas garis CD memiliki perbandingan panjang berurutan 4:7. Jika panjang ruas garis CD sama dengan 35 cm, maka panjang ruas garis BC adalah titik-titik. Oke, sekarang diketahui perbandingan BC dibanding CD itu sama dengan 4:7. Panjang CD itu sama dengan 35 cm. Ditanyakan adalah panjang BC. Maka kita akan jawab, pertama kita akan mencari ruas si BD-nya terlebih dahulu. Misalkan panjang CD itu sama dengan perbandingan CD dibagi dengan jumlah perbandingan total dikali ruas BD. Nah, tadi kan panjang CD kan kita udah tahu ya, 35. Maka 35 sama dengan perbandingan CD. Oke, perbandingan CD kan si B sama C. Kita lihat, posisi CD itu ada di terakhir, maka dia memiliki si 7 ya. Jadi 7/11 dikali ruas BD. Nah sekarang si 7/11 ini pindah ruas. Maka menjadi pembagian. Yang awalnya perkalian menjadi pembagian. Maka kalau misalkan kita balik si penyebutan pembilang. Maka operasinya juga harus di berlawanannya. 35 dikali 11/7 sama dengan ruas BD. Jadi 35 ini bisa dibagi dengan 7. Jadi 5 ya. Maka 5 dikali 11 sama dengan 55. Nah, ini adalah panjang ruas si BD. Jadi ruas BD adalah 55 cm. Tapi kita kan mau mencari panjang BC nih. Nah, sekarang kita akan mencari ruas BC. Kalau kalian lihat ya, B ke D itu kan berarti tengah-tengahnya si C kan. Maka ruas BD itu sama dengan ruas BC ditambah dengan ruas CD ya. Jadi ruas BD-nya tadi 55 kita dapat dari sini ya. B sama dengan BC ditambah 35 nih panjang dari si CD. Nah sekarang pindah ruas lah karena kita hanya mencari si BC. Kita pindah ruas maka 55 dikurang 35 sama dengan BC. Jadi 55 dikurang 35 itu sama dengan 20 ya. Jadi panjang ruas BC adalah 20 cm. Nah seperti itu ya. Sekarang soal nomor terakhir. Buatlah diagram lingkaran dari data makanan kesukaan di SMP Konoha berikut. Jadi makanannya itu ada kredok dengan banyaknya siswa yang suka adalah 75. Makanan pecel lele banyak siswa yang suka adalah 40. Makanan nasi uduk banyak siswa yang suka adalah 60. Makanan lontong sayur banyak siswa yang menyukai adalah 50. Makanan ramen banyak siswa yang menyukai adalah 25. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu banyaknya total siswa gitu ya. Nah, kalau kalian jumlahkan 75 tambah 40 tambah 60 tambah 50 tambah 25 itu kan totalnya 250 ya. Sekarang kita lihat yang karedok. Karedok kan 75 siswa ya, maka 75
dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, 360 derajat ini karena kita mau menghitung lingkaran. Nah, sudut lingkaran itu kan totalnya 360 derajat. Maka nanti yang kita ubah adalah hanya yang 75-nya ya, menjadi 40, menjadi 60, menjadi 50, menjadi 25. Oke, sekarang kita hitung terlebih dahulu yang karedoknya. Karedok sama dengan 75 dibagi dengan 25 dikali dengan 36. Kenapa 36 ya? Kita coret nolnya. Ya, seperti itu. Kita bagi 10 dengan 10. Oke, kita lanjut. Karedok sama dengan 3 dikali 36 ya. Kenapa? Karena 75 dibagi dengan 25 itu hasilnya adalah 3. Maka karedok sama dengan 108 derajat. Ya, ini 108 derajat. Nah, sekarang kita ke pecel lele. Lihatlah, yang diganti adalah yang paling atas saja, yang paling bawah 250 tetap ya. Jadi seluruh total siswa itu akan menjadi pembaginya. Jadi kita coret nolnya ya, maka menjadi 40 per 25 dikali 36, maka hasilnya nanti 45 dikali 36. Nah, kalau untuk perkalian 36 ini hanya bisa dikalikan di paling atas ya, atau pembilang. Maka jadi sama dengan 1440 derajat dibagi dengan 25, maka pecel lele itu 57,6. Nah, di sini karena ada koma-koma, maka kita bulatkan saja. Berhubung dia 6, maka kita bulatkan ke atas menjadi 58 ya. Selanjutnya, untuk nasi uduk 60 per 250 dikali dengan 360 derajat, maka ini bisa kita coret lagi yang 360 sama 250. Maka jadi 40 dikali 36 per 25, maka hasilnya adalah 86,4. Nah, berhubung komanya di belakang 4 itu ya, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 86 saja. Dibulatkan ke bawah ya. Selanjutnya, lontong sayur. Lontong sayur sama dengan 50 dibagi 250 dikali 360. Nah, ini bisa kita bagi 50 dibagi dengan 250. Ini kan kita coret nolnya, berarti tinggal 5 per 25. Nah, sekarang 5 bisa dibagi dengan 5 ya, 1. 25 bisa dibagi dengan 5, 5. Maka 1 dikali 360 dibagi dengan 5 ya. Jadi 360 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 72. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih karedok 108 derajat, pecel lele 58 derajat, nasi uduk 86 derajat, lontong sayur 72 derajat, ramen 36 derajat. Nah, sekarang kita buat diagramnya. Diagram ini kalian bisa menggunakan busur ya. Bagaimana cara menggunakan busur? Kalian bisa ngelihat video tutorialnya di YouTube gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan ini adalah diagram lingkaran dan soal terakhir kita. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.